Sekarang coba perhatikan terlebih dahulu. Saya akan menyampaikan secara ringkas tentang materi kali ini. Nah, setelah itu kita akan lanjutkan dengan percobaan. Perubahan fisika dan perubahan kimia. Yang pertama, perubahan fisika. Apa itu perubahan fisika? Perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua, perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan yang menghasilkan zat baru. Selanjutnya, contoh perubahan fisika. Contoh perubahan fisika, ini Ibu ambil ada yang perubahan wujud dan proses pelarutan. Yang perubahan wujud itu contohnya seperti mencair, menguap, mengembun, membeku, menyuplin, dan mengkristal. Yang proses pelarutan contohnya gula yang dilarutkan dalam air. Nah, sifat gula ini tidak hilang. Air gula itu akan tetap terasa manis. Yang selanjutnya, contoh perubahan kimia. Ada dua, yaitu pembakaran kertas dan perkaratan besi. Yang pertama, kita bahas dulu tentang pembakaran kertas. Kertas yang dibakar akan menghasilkan zat baru, yaitu abu. Abu merupakan hasil pembakaran yang sama sekali berbeda dengan kertas semula. Abu hasil pembakaran kertas ini tidak dapat berubah kembali menjadi kertas. Yang selanjutnya, perkaratan besi. Besi yang mengalami perkaratan menghasilkan zat baru, yaitu karat. Zat pada karat besi juga berbeda dengan besi yang semula. Besi yang berkarat tidak dapat kembali menjadi besi semula. Besi dapat berkarat karena besi bereaksi dengan oksigen, yaitu oksigen yang berada di udara atau oksigen yang berada di air. Nah, agar besi tidak mengalami perkaratan, besi bisa dilapisi dengan anti karat. Yang selanjutnya, perbedaan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Kalau perubahan fisika, ciri utamanya yaitu tidak terbentuk zat baru, sedangkan perubahan kimia itu pasti menghasilkan zat baru. Seperti tadi, dalam pembakaran kan dihasilkan abu, sedangkan dalam perkaratan dihasilkan karat. Kalau yang perubahan fisika hanya mengalami perubahan bentuk. Ciri yang selanjutnya yaitu perubahan fisika bersifat reversibel atau dapat kembali ke bentuk awal. Sedangkan yang perubahan kimia yaitu irreversibel atau tidak dapat kembali ke bentuk awal. Ciri yang ketiga yaitu dalam perubahan fisika tidak terjadi reaksi kimia, sedangkan dalam perubahan kimia terjadi reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini dapat ditandai dengan pembentukan gas, endapan, warna, serta perubahan suhu. Nah, di sini ada contoh-contoh tentang perubahan fisika mengenai perubahan wujud zat. Yang pertama itu ada es batu. Es batu akan mencair saat terkena panas. Dan yang kedua ini ada gambar air mendidih. Air yang dipanaskan terus-menerus itu akan berubah wujud menjadi uap. Selanjutnya contoh perubahan kimia. Di antaranya ada pembusukan, pembakaran, pengkaratan, dan juga peragian. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok 66 sesuai dengan kelompok yang sudah saya tentukan di awal ya. Ya, bisa dimulai sekarang. Sudah bersama dengan kelompoknya semua? Ya, baik. Sekarang saya akan membagikan lembar kerja untuk memandu kalian dalam melakukan praktikum kali ini. Lembar kerja ini akan saya bagi satu kelompok itu 6.
Jadi nanti tiap anak tetap mengerjakan sendiri ya. Tolong perwakilan setiap kelompok mengambil lembar kegiatannya di depan. Jangan lupa diberi nama, terus nanti kalau sudah selesai dijadikan satu dengan kelompoknya dan nanti akan saya klip menjadi satu. Nah, bisa dimulai ya praktikumnya. Silakan kalian kerjakan. Cara kerjanya dibaca secara teliti dan lakukan sesuai dengan petunjuk yang ada. Nanti kalau ada kesulitan, silahkan bertanya dan nanti akan Ibu bimbing. Kita lakukan bersama-sama ya. Ibu akan membantu dengan mendemonstrasikan langkah demi langkah secara bertahap. Nanti kalian bisa mengikuti dan kita lakukan secara bersama. Nanti kalau yang belum, Ibu tunggu. Nah, Ibu minta nanti cara kerjanya dibacakan oleh masing-masing kelompok, urut dari kelompok 1, kelompok 2, dan seterusnya. Yang membaca cukup satu anak saja perwakilan. Bisa dimulai langkah kerja yang pertama, tolong dibacakan yang keras. Membelah selembar kertas menjadi potongan-potongan kecil. Ya, sekarang kalian gunting kertasnya menjadi kecil-kecil seperti ini. Bentuknya terserah ya, ukurannya terserah kalian saja, yang penting menjadi kecil. Kalian bisa mencoba sekarang. Yang dipotong tidak usah semuanya habis, nggak apa-apa ya, yang penting sudah cukup untuk diamati. Sudah? Jadi kayak ini, Bu. Iya, benar seperti itu. Ya, sudah semua ya. Sekarang langkah yang kedua, tolong dibacakan. Mengamati perubahan yang terjadi. Ya, sekarang setelah kalian potong kertasnya menjadi kecil-kecil, sekarang kalian amati apa yang terjadi pada kertas yang tadinya berbentuk lembaran menjadi potongan kecil-kecil. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Berubah. Iya, berubah. Yang berubah apanya? Oh, berubah bentuk. Iya, berubah bentuk atau ukurannya. Ya, pintar. Ya, bisa dilanjut. Sekarang langkah nomor 3, tolong dibaca. Bakarlah selembar kertas dan amati yang terjadi. Ya, sekarang kertasnya dibakar ya. Coba perhatikan dulu. Yang dibakar kertas yang masih berbentuk lembaran, ya, bukan kertas yang sudah dipotong tadi. Nah, sekarang kalian nyalakan dulu lilinnya. Lakukan secara hati-hati, jangan sampai kena tangan. Seperti ini ya. Yang dibakar nggak usah semuanya, ini nggak usah lama-lama, cukup dikenakan api, nanti langsung kalian tarik. Jangan lupa lilinnya dimatikan ya anak-anak. Nah, lalu kalian amati kertas yang dibakar berubah menjadi seperti apa. Ini bisa kalian amati ya. Nah, sudah bisa semua? Sudah, Bu. Ya baik, jangan lupa lilinnya dimatikan. Sudah dimatikan semua atau belum? Ya baik, sekarang kalian amati yang terjadi pada kertas setelah dibakar. Kalian amati apa yang terjadi. Sekarang kita lanjut ke langkah yang keempat. Ya, silakan dibacakan. Masukkan 1 sendok gula ke dalam segelas air. Kemudian aduklah dan amati perubahan yang terjadi. Oke, sekarang kalian ambil segelas air, kemudian masukkan 1 sendok gula ke dalamnya dan kalian aduk.
Kalian aduk sampai larut seperti ini ya. Sudah semua? Sekarang langkah yang nomor 5, tolong dibaca. Ambil gula menggunakan sendok logam, kemudian panaskan di atas lilin. Amati yang terjadi dan catatlah pada tabel pengamatan. Nah, sekarang kalian nyalakan lagi lilinnya untuk membakar gula. Tetap hati-hati ya, kalau tidak bisa nanti minta bantuan ke ibu. Nah, sekarang kalian letakkan sendok yang sudah kalian isi gula di atas api, seperti ini. Nah, kalian tunggu sampai terjadi perubahan. Ini memang agak lama, jadi nanti kalau yang megang capek, gantian sama temannya ya. Nggak usah dikasih air, ditunggu aja. Kalau panas, nanti ujungnya bisa dikasih kertas. Ada yang sudah berubah belum? Ya, sambil kalian amati terus ya. Sampai jadi seperti ini ya anak-anak. Nah, jadi gulanya udah berubah semua. Kalau sudah begini bisa dimatikan. Sekarang silahkan kalian isi tabel data pengamatan sesuai dengan hasil yang kalian dapatkan setelah percobaan, mulai dari pemotongan kertas sampai yang terakhir. Nah, kalau data pengamatannya sudah selesai kalian isi, silakan kerjakan 4 soal yang ada di bawahnya. Kalian boleh berdiskusi dengan kelompok kalian atau boleh juga dengan membaca LKS halaman 40. Kalau masih belum bisa, nanti boleh bertanya ke saya. Kelompok yang sudah selesai duluan nanti akan mendapatkan hadiah. Waktunya 15 menit dari sekarang ya. Ada yang sudah selesai, boleh dikumpulkan terlebih dahulu. Sekarang perwakilan dari kelompok 3 saya minta untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Yang lain silakan diperhatikan dan ditanggapi. Boleh dengan memberikan pertanyaan ataupun memberi sanggahan. Ya, beri tepuk tangan pada teman kalian. Terima kasih kelompok 3, kalian sudah menyelesaikan tugas dengan baik, rapi dan juga tepat waktu.